ketika sakit. Kalau sehat kian kamari berjalan lincah, lah sakit baru subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Kalau sakit Pak. Jadi memang ketika sakit tu Allah ingin menarik kita, Allah kamari lecet Tuhan, mendekat kepada aku. Maka belum tentu sehat tu baik. Maka Nabi Ayub ketika istrinya menyuruh ini minta sehat, dia tidak mau. Apa kata Nabi Ayub? Baru 7 tahun. Nikmat kita sudah terlalu lama. Coba bayangkan Pak. Nikmatnya sudah terlalu panjang, sakit baru 7 tahun. Nah, ini yang orang sabar begitu Pak. Orang sabar tu melihat nikmat jauh lebih banyak ketimbang ya musibah atau bencana yang pernah dia derita, yang diterima. Maka Nabi Ayub, makanya Nabi Ayub ketika Bapak Ibu nanti baca di surat Al-Anbiya ayat 80, ayat 83 surat Al-Anbiya, ketika Nabi Ayub dikasih penyakit berat oleh Allah yang tidak ada manusia yang menderita penyakit seperti dirinya, apa kata Nabi Ayub? Inni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit yang luar biasa, tapi Engkaulah zat yang maha penyayang. Itu kata Nabi Ayub. Penyakit yang tak bisa digambarkan sakitnya, Nabi Ayub tetap mengatakan Engkau yang maha penyayang. Kalau di awak ya, misalnya ibu sakit dah minggu sakit, tanya dek kawan babu, entahlah kalau sakit sesadu badan ambo, kata pun yang salah lah, radun yang salah mu Rasul. Nabi Ayub berkata wa anta arhamur rahimin, Engkau zat yang maha penyayang ya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sakit maka berbaik sangkalah kepada Allah. Itu ajaran yang disampaikan Nabi Ayub begitu. Nabi Ayub tak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalau sakit sudah, ini bukti Allah arhamur rahimin. Yang paling rahmat itu Allah. Kenapa? Karena sakit ini kata Nabi, ma min syaukatin yusaku bihil abdu. Tidak ada satupun duri yang menusuk badanmu kecuali rasa sakit yang kau rasakan dengan tusukan duri itu, Allah akan menghapus dosa-dosamu dan meninggikan derajat surgamu. Coba bayangkan tu Pak. Bapak Ibu kalau dikasih penyakit oleh Allah, tujuan Allah tu dua. Dosa dihapus, surga ditinggikan. Itu makanya minta sehat tu tidak baik, walaupun boleh. Pokoknya sudahlah, anta arhamur rahimin. Kalau sakit ini baik untuk saya, Engkau yang maha penyayang ya Allah. Sehingga orang beriman tu tidak gelisah, tidak kerasa kerusuk kalau sakit dah. Itu kenapa Bapak Ibu tahu? Kenapa orang yang mati terbunuh dalam perang tu langsung masuk surga? Karena dia mati merasakan sakit di fisik. Ya? Kenapa ibu yang melahirkan mati masuk surga? Syahid. Karena dia merasakan sakit di fisik sebelum mati, dosanya digugurkan. Kenapa orang yang berzina dirajam sampai mati langsung masuk surga dia? Kenapa? Dia sudah merasakan sakit di fisik. Kenapa orang yang membunuh yang harusnya kekal dalam neraka, kalau dia dikisas masuk surga dia langsung? Kenapa? Dia sudah merasakan sakit di fisik. Semua sakit yang dirasakan fisik akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu makanya awak lah gaik-gaik kau acuk sakit dah ibu. Pak, ketika muda kan jarang sakit Pak. Lah gaik kau macam-macam penyakit. Bakop itu Bapak Ibu ndak kelamu risiko ni, dan Allah ingin menghabiskan dosa Bapak Ibu supaya ndak ada masalah di akhirat. Allah sayang ke Bapak Ibu, dijapus dosa kau risiko dengan dikasih penyakit yang banyak.
Bila sudah dikasih penyakit yang banyak, tidak juga habis dosanya, dek banyak dosanya, dipayahkan matinya terakhir. Jadi mati payah itu cara Allah menghapus dosa. Jangan salah sangka Bapak Ibu, ada orang kamasaji rajin ibadah banyak tapi mati payah. Jangan Bapak Ibu salah sangka, percuma ya kamasaji rajinnya batu tu siang malam kamasaji mati payah. Tak boleh Bapak Ibu salah sangka begitu. Kenapa dipayahkan matinya? Dia ahlu surga, cuman dia pernah berdosa. Allah dah ingin mempersoalkan itu di akhirat, maka dihapus dengan cara payah mati. Itu makanya Umar bin Abdul Aziz pernah berdoa kepada Allah ketika dia jadi khalifah, ya Allah, kalau ada mati yang paling berat yang akan engkau timpakan kepada makhlukmu, maka timpakanlah mati yang paling berat itu kepada saya, supaya saya ringan nanti di akhirat. Coba. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ada orang basin saya mati Bapak Ibu. Ibadah tak pernah, dosa banyak, batuk saya mati langsung. Jangan Bapak Ibu salah, oh elok apa ada batuk-batuk saya matinya. Tentu Bapak Ibu. Kenapa boleh jadi dia ahli neraka? Pernah berbuat baik di dunia, Allah ganjar kebaikannya di dunia. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Mudah matinya. Di akhirat sudah neraka menanti. Tapi penyakit yang didatangkan Allah lewat fisik, ujian, itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Itulah kenapa Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah dengan berkata, wa anta arhamur rahimin, engkaulah zat yang maha penyayang. Apa yang terjadi kemudian? Urkut birijlika, hentakkan kakimu ke tanah. Haza mughtasalun baridun wa syaribun, keluar air, engkau mandilah dan engkau minumlah air itu. Bapak Ibu, setiap penyakit ada obat. Tidak ada penyakit yang tak ada obat. Dan Allah Bapak Ibu tak pernah menjadikan obat dari yang haram. Obatnya selalu yang baik. Nabi Ayub sakit 7 tahun, tidak ada penyakit yang sehebat itu. Obatnya hanya minum air putih, sehat. Kenapa? Bukan air putih yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan lewat media ini. Kalau Allah menghendaki Bapak Ibu, maka zaman sesuk Bapak Ibu, ambo takana di kampung Bapak Ibu dulu, orang sakit Pak di kampung ambo dulu, apa yo penyakitnya Pak, ubeknya kerambi mudo. Ya, dan damam kerambi mudo, ya kan? Dan bisu kerambi mudo. Pokoknya ubek kerambi mudo saya sadar Pak. Dan alhamdulillah sehat. Tak ada dokter, dokter ke tahun 90-an Pak. Dulu tak ada Pak dokter di kampung loh Pak. Ubek kerambi mudo saya. Bukan kerambi mudo tu yang menyehatkan. Allah fa iza maritu fa huwa yasfini, bila engkau sakit hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ini media. Nabi Ayub cukup minum air putih, sehat dia. Kalau Allah mengizinkan sehat. Maka kalau ada orang mengatakan ke situ berubek dokter tu spesialis tu paten ubeknya, tu syirik. Kalau ada Bapak Ibu berkeyakinan dokter tu yang bisa menyehatkan ubeknya paten, syirik. Kenapa? Bapak Ibu lupa bahwa Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Dokter tidak pernah menyembuhkan, obat tidak pernah menyembuhkan. Obat itu jalan untuk kita sembuh. Buktinya apa? Tidak ada penyakit sehebat Nabi Ayub bisa sembuh karena minum air putih saja. Itu buktinya bukan air yang menyembuhkan, Allah lewat media air. Makanya Bapak Ibu berubek itu jangan ya kerasa kerusuk. Pokoknya konsumsi ubek menurut ilmunya sudah. Lebih daripada itu serahkan kepada Allah. Bila sehat, sehat. Bila belum sehat, sudah bersabar. Berbaik sangka pada Allah. Jadi tidak selalu Bapak Ibu ya obat yang paten tu yang menjamin kita sehat. Banyaklah obat paten tu mati orang dia.
Tu makanya pabio corona aku jangan Bapak Ibu stres mana. Pakai masker pakai cuci tangan cuci, hand sanitizer pakai. Tapi jangan stres mana aja corona aku Bapak Ibu. Ya. Tidak ada satupun yang bisa ya membahayakan kita kecuali atas izin Allah. Tidak ada juga satupun yang akan membuat kita sehat, terpelihara dari bahaya kecuali juga atas kehendak Allah. Itu buktinya Nabi Ayub. Lalu wa wahabna lahu ahlahu, dikembalikan lagi kepada Daud keluarganya. Maksud istri yang tadi kabur Pak, balik setelah dia mandi tadi. Wa mislahum ma'ahum, hartanya, kekayaannya, asetnya itu pun dikembalikan oleh Allah, rahmatan minna. Itu bukti rahmat Allah kepadanya dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Lalu kata Allah, khuz biyadika diksan, engkau kumpulkanlah satu ikat lidi, rumput, sejenis rumput lidi lah. Kan Nabi Ayub bersumpah tadi, kalau saya sehat engkau saya pukul 100 kali. Padahal kau istri yang setia kau Pak, yang ciek kau, yang 99 tadi lah kabur kau. Yang ciek kau setia kau Pak, cuman pernah bersalah memotong rambut tanpa izin dan sepengetahuan suaminya. Nabi Ayub emosi, dia bersumpah akan memukul kalau sehat nanti 100 kali. Maka kata Allah, jangan 100 kali kau pukul, kumpulkan lidi 100, lalu ikat di satu ikat, pukulkan sekali pukul, itu dianggap memukul 100 kali. Tapi kau jangan tinggalkan sumpahmu. Mengubah sumpah tak boleh Pak. Maka sumpah aku tak boleh. Orang yang melanggar sumpah tu kena kafarat. Kalau bersumpah tunaikan. Ini ayat ni ya menjadi bukti seorang suami boleh memukul istrinya. Itu makanya kata Allah di surah An-Nisa ayat 4, ayat berapa? 34. Bila istrimu durhaka, menjawik, saya taruh ibu kok, dia mengeci awaknya menjawik saya Pak, maka perintah Allah setelah dikasih pelajaran tak mempan, setelah pisah ranjang tak mempan, yang ketiga kata Allah, fadribuhunna, pukul. Tapi pukulnya jangan ditinju sampai bangkak-bangkak Pak, enggak. Pukulnya seperti Nabi Ayub, diambil kayu lidi sakabe tu tokoan saya. Itu. Jangan karek kayu padang Pak, diampuan kayaknya. Pukulan itu maksudnya tunjukkan kepadanya bahwa kita marah. Sebab istri itu kalau dimarahi Pak, ini lagi gak berubah, apalagi dengan pukulan tadi. Jadi apa-apa yang punya anak gadis misalnya menikah, tuh pukul di suami dengan pukulan seperti Nabi Ayub ni Pak ya, jangan Pak berang lo. Dan sudah diketik dah pernah menokok anak dia lo. Tak boleh tu Pak. Memang suaminya berhak memukulnya dan Allah memang perintahkan. Walaupun makna fadribuhunna itu tidak selalu memukul fisik, bisa saja memukul mental. Ya, kan Pak ya, ya tak pukul mentalnya, kan Pak ya, tak pukul jiwanya, kan terpukul je tu. Makanya kata Nabi, anakmu suruh salat umur 7 tahun. Kalau umur 9 tahun tak salat, pukul mereka. Bisa pukulan fisik, bisa pukulan jiwa. Apa pukulan jiwa? Kalau tak salatnya, jangan dia pergi belanja. Itulah pukulannya namanya tu. Jangan dibalian baju, pukulannya namanya tu. Cuman memang tak salah dipahami pukulan fisik. Jadi apa-apa ya boleh memukul istrinya, tapi tentu pukulan ghaira mubarraj, jangan pukulan yang membahayakan. Jangan di mata, jangan di kepala, ya, jangan di dado. Kalau pukulannya di kaki, tu boleh, atau di tangan tu boleh. Zaman siswa Pak, awak kalau salah je guru kan belacui Pak. Belacui bagian ke bawah Pak, kaki atau tangan Dulu ada guru mengaji kau pakai rotan bebo, kalau salah beko telapak tangan
Ngotapuk dapat tangan rotan sampai merah Pak. Tu boleh. Boleh. Ya. Tapi kini apa kalau menokok ibu ya, KDRT Pak. Pak tangkuk polisi, kok melapor ibu ke polisi Pak tangkuk. Ya. Itu makanya kini ibu-ibu mesti lantiangan kapak. Ya kan? Kerana ada perlindungan KDRT untuk ibu-ibu, padahal dalam Al-Quran boleh ya memukul seorang istri bila istri itu perangainya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam agama. Inna wajadnahu sabiran. Terakhir kata Allah, kami memastikan Nabi Ayub itu adalah orang yang sabar. Jadi kesimpulan Allah kepada Nabi Ayub, kami memastikan dia sabar. Makanya Bapak Ibu kalau di surat Ali Imran itu kata Allah begini, am hasibta an tadkhulul jannah. Jangan pernah kamu mengira akan masuk surga. Jangan pernah mengira kamu akan masuk surga. Walamma ya'lamillah allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Sebelum Allah tahu siapa yang bersabar di antara kamu. Kenapa istri Fir'aun yang paling dulu melihat surga? Belum ada orang yang melihat surga, istri Fir'aun sudah melihat surganya. Kenapa Pak Ibu? Karena dia sudah terbukti sabar sampai akhir hayatnya. Dia sabar dapat suami Fir'aun. Nyo sipak, nyo lapak, nyo pijak, tiup ari. Terakhir diampuk ya batu di Fir'aun. Tapi dia tidak pernah melawan, tidak pernah minta cerai, tidak pernah membangkang, tidak pernah mencela. Dia hanya berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan saya istana di sorga. Hanya itu yang dia minta. Satu hari tangan suami melayang kenya. Dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di sorga. Itu diabadikan oleh Allah doanya di surat At-Tahrim ayat 11. Doa istri Fir'aun ini diabadikan Allah untuk jadi tuntunan bagi ibu-ibu. Kok ada ibu-ibu dapat suami mirip-mirip itu, coba. Nengka serupa Fir'aun tak mungkin ada oleh. Tapi mirip-mirip ada. Ada ibu-ibu kok dapat suami mirip-mirip Fir'aun. Tiap hari yang seringi awak. Tiap hari salah sewak dia. Tu mirip-mirip Fir'aun tu. Suami model tu. Kalau dapat suami model tu, baca doa istri Fir'aun tadi. Kalau ibu baca doa itu, ibu orang selanjutnya yang melihat surga sebelum mati seperti istri Fir'aun. Kenapa? Inna wajadnahu sabiran. Dia sudah pasti orang yang sabar. Jadi kata Allah, surga itu akan diperlihatkan bagi mereka yang sabar, yang sudah terbukti sabarnya. Dan Nabi Ayub terbukti 7 tahun dikasih penyakit, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mencela, bahkan tidak pernah minta sehat. Sebab kalau lah minta sehat tu lah bangkit bendera putih nama itu, lah menyarah nama itu. Nabi Ayub tidak. Dia terus berzikir dan bersujud kepada Allah. Konon katanya, walaupun saya tak menemukan juga dalil yang sahih, Nabi Ayub terakhir dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andai ulat ini menghabiskan seluruh tubuh saya, tolong tinggalkan lidah dan hati saya supaya saya tetap bisa menyebut namamu. Itu doa Nabi Ayub, Ibu. Andai semuanya harus habis dimakan ulat, tolong tinggalkan lidah dan hati saya supaya lidah dan hati saya masih bisa mengingat dan menyebut namamu. Yang lain silahkan dimakan. Tuh, luar biasa hebatnya Nabi Ayub, Ibu ya. Dan rasanya sulit mencari manusia yang akan bisa menyamai kesabaran Nabi Ayub, Ibu.